Bab 911 anggap saja pertandingan ini seri. Dewasa, sungguh dewa, gumam Chen Nansing, Raja Dadu Nanjiang, dalam hati. Tak seorang pun tahu betapa sulitnya hal itu selain dirinya. Perlu diketahui bahwa gelas anggur merah sangat rapuh. Jika tidak dikontrol dengan baik, dinding gelas mudah pecah. Oleh karena itu, kontrol kekuatannya sangat tinggi, bahkan sampai tidak normal. Selain itu, dinding cangkir tersebut sangat halus, sehingga sulit untuk mengontrol jumlah dadu. Dengan kedua faktor ini, kesulitan menyusun kelima dadu bersama-sama meningkat secara eksponensial. Terlebih lagi, kelima dadu itu genap, dan bahkan angka-angkanya sama persis. Dia tahu bahwa dia telah menghabiskan separuh hidupnya bermain dadu, dan pencapaiannya telah mencapai tingkat tertentu. Namun keterampilan Ye Feng benar-benar melampaui pengetahuannya. Pada saat ini, Ye Feng adalah dewa di matanya. Meskipun yang lain tidak seprofesional dia, mereka juga benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Aku tak percaya mataku. Apa ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Aku terus menatapnya tadi, tapi aku tidak merasa tekniknya istimewa. Bagaimana dia bisa menghasilkan pola seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata. Ini jelas lemparan dadu paling mengejutkan yang pernah saya lihat seumur hidup. Rambutku berdiri. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti mengira aku melihat hantu. Anak muda ini, lupakan saja, kami tidak punya kualifikasi untuk mengomentari seorang jenius selevel ini. Sekelompok lansia di dunia perjudian mengungkapkan keterkejutan mereka sekaligus kegembiraan. Mereka memang sudah tua, tetapi mereka menangis dan tertawa seperti sekelompok anak kecil. Adapun dua orang yang hanya sekadar minum teh dan mengobrol serta tidak memperhatikan perjudian, mereka malah semakin menyesal. Mereka tidak punya ekspektasi apapun terhadap Ye Feng, jadi mereka mulai mengobrol. Mereka tidak menyangka akan melewatkan pemandangan menakjubkan ini. Ini adalah penyesalan seumur hidup. Cheng Feier juga terkejut dan terdiam. Ia hanya bisa menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Orang ini benar-benar punya banyak gerakan yang mengejutkan. Dia selalu memberi kejutan besar saat kita tidak punya ekspektasi apapun. Tidakkah dia tahu bahwa orang lain mudah terkena serangan jantung? Helen mendengar bahwa para penjudi senior itu memuji Ye Feng bahkan lebih daripada Hong Jiajun, dia memiliki perasaan campur aduk. Dari sudut pandang emosional, dia tidak mau mengakui bahwa kekuatan Ye Feng melampaui Hong Jiajun. Namun, secara logis, kebenaran ada di depannya. Setidaknya, dalam hal keterampilan dadu, kekuatan Ye Feng jauh melampaui Hong Jiajun. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Pembunuhan seketika yang sesungguhnya. Hong Jiajun menatap Ye Feng dengan tak percaya. Dia orang yang sangat bangga, terutama dalam hal keterampilan berjudi. Belum lagi teman-temannya, bahkan di dunia perjudian, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menarik perhatiannya. Dan dia memang punya kualifikasi untuk melakukannya. Memenangkan 2 gelar berturut-turut sebagai Raja Judi telah membuktikan kekuatannya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh orang tak dikenal di kasino miliknya hari ini. Dan itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Segala kebanggaan dan kehormatan yang pernah dimilikinya berubah menjadi tamparan di wajahnya. Begitu gelas anggur merah itu dibuka, omong kosong macam apa itu, Raja Judi. Semuanya jadi bahan tertawaan. Menghadapi keterkejutan semua orang, Ye Feng tetap tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang biasa. Ia berdiri dan berjalan ke meja di sebelahnya. Ia menuangkan segelas anggur merah ke dalam gelas dan mencicipinya perlahan. Seolah-olah dia sedang merayakan kemenangan mereka. Chen Nansing menatapnya lagi dalam-dalam dan berhasil menenangkan diri. Saya rasa saya tidak perlu bicara lagi tentang babak ini. Dari segi kesulitan teknis, Tuan Feng jauh lebih baik. Jadi, babak ini. Tunggu sebentar. Tepat saat Chen Nansing hendak mengumumkan kemenangan Ye Feng, Helen tiba-tiba memotongnya. Semua orang menoleh padanya, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Helen bergegas menuju meja, pertama melirik Ye Feng, lalu Hong Jiajun, dan terakhir Chen Nansing. Aku ingat di awal ronde ini, katanya yang poinnya paling rendah akan menang, kan? Chen Nansing mengangguk. Ya. Bibir Helen melengkung membentuk senyum tipis. Benar, kan? 5 dadu Jiajun menghasilkan angka 1, dan Tuan Feng ini juga menghasilkan angka 1. Dilihat dari manapun, hasilnya seri. Chen Nansing tertegun. Tapi, dalam hal kesulitan teknis, Helen langsung menyela. Kita tidak bilang akan berkompetisi dalam tingkat kesulitan teknis di awal. Kita hanya bilang akan berkompetisi dalam poin. Bukankah seharusnya kita mengikuti aturan yang disepakati? Chen Nansing ingin membantahnya, tetapi dia merasa bahwa dia benar.
Meskipun tingkat keterampilan Ye Feng jauh lebih tinggi daripada Hong Jiajun, atau lebih tepatnya, jauh lebih tinggi, mereka sepakat untuk bersaing dalam poin. Jika itu adalah kompetisi poin, keduanya memiliki poin yang sama, jadi permainan ini hanya dapat dianggap seri. Akan tetapi, hati nuraninya tidak mengizinkannya mengumumkan hasil seri. Dia hanya bisa berbalik menatap Ye Feng, ingin mendengar apa yang dia katakan. Ye Feng meminum anggur merah sambil melirik Helen, senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, mari kita ikuti aturannya. Babak ini akan dianggap seri. Bab 912 itu hanya penghinaan murni. Helen takut Ye Feng akan berdebat dengannya. Ia sudah memikirkan cara untuk membalas, tetapi ia tidak menyangka Ye Feng akan mengakui bahwa itu seri. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Sementara itu, ekspresi Hong Jiajun berubah semakin buruk. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa dia telah kalah dalam ronde ini, dan dia telah kalah total. Namun, Ye Feng cukup murah hati untuk mengakui bahwa itu seri. Hal ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada mengumumkan kekalahannya secara langsung. Rasanya seperti duel antara dua jagoan bela diri. Ia bahkan belum menyentuh ujung baju lawannya, tetapi pedang lawannya sudah menusuk tenggorokannya, dan akhirnya ia menyatakan, kita seri. Ini sungguh penghinaan yang nyata. Ketika Cheng Feier melihat adegan ini, dia tidak tahu mengapa dia sebenarnya ingin tertawa. Orang yang jelas-jelas menderita kerugian bersikap seolah-olah kerugian itu tidak berarti apa-apa. Dan mereka yang jelas-jelas memanfaatkannya menggertakkan gigi penuh kebencian. Ini sungguh hal yang aneh. Dan para senior di dunia perjudian bahkan lebih terkesan dengan kemurahan hati Ye Feng. Cek, cek, cek. Jarang sekali anak muda punya pikiran seluas itu. Ya, kalau saya, sangat sulit bagi saya melakukan ini. Saya ingat Anda mengatakan bahwa pemuda ini mengocok dadu dengan gelas anggur merah untuk mempermalukan lawannya. Itu tindakan yang memalukan. Apa? Apa aku bilang begitu? Apa kau salah dengar? Tidak, kami semua mendengarnya. Maksudku, itu tindakan memalukan bagi orang yang tidak kuat. Tapi, lain ceritanya kalau orang yang kuat yang melakukannya. Hehe, standar ganda anjing. Seketika, penilaian semua orang terhadap Ye Feng berubah total. Sulit untuk tidak menyukai orang yang pandai berjudi dan berpikiran luas. Ye Feng tidak ingin memenangkan cinta siapapun, dia murni, menghina. Sebab, ia merasa meski pertandingan ini dinilai seri, ia yakin bisa memenangi 2 pertandingan sisanya. Apa ronde kedua? Dia meletakkan gelas anggur merah dan menatap Hong Jiajun. Hong Jiajun menatapnya dengan dingin. Di ronde ini, mari kita bertanding mengingat kartu. Menghafal kartu juga merupakan keterampilan dasar bagi seorang cheater. Kita akan menyusun 10 kartu deck secara acak, dan setiap orang diberi waktu 1 menit untuk menghafalnya. Kemudian, ia akan menuliskan urutan kartunya. Siapapun yang paling banyak menghafal akan menang. Ketika semua orang mendengar kompetisinya, mereka merasa itu segar dan menantikannya. Ye Feng tentu saja tidak keberatan. Yuan Xiying segera mengeluarkan 10 kartu poker yang belum dibuka dan mengocoknya dengan cara yang memukau. Kemudian, ia meletakkannya di atas meja dan menyekanya dengan lembut. 10 tumpukan kartu poker tertata rapi di atas meja judi. Orang-orang yang menyaksikan tayangan itu tak dapat lagi duduk diam dan mengerumuni meja judi. Cheng Feier dan Helen juga menatap rangkaian kartu itu, ingin mencobanya. Yuan Xiying memegang pengatur waktu dan mengumumkan kepada mereka berdua, 1 menit. Pengatur waktu dimulai sekarang. Saat dia menekan tombol, pengatur waktu mulai berdetak. Hong Jiajun segera memfokuskan perhatiannya pada kartu poker dan menghafalnya, tidak berani berkedip. Di sisi lain, Ye Feng hanya meliriknya dengan santai sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke gelas anggur merah, seolah-olah anggur merah itu lebih menarik daripada kartu poker. Para senior di kalangan penjudi mengerutkan kening saat mereka melihatnya meremehkan lawannya. Meskipun kesan mereka terhadapnya telah banyak berubah karena keterampilan dadunya yang bagaikan dewa, dia tidak bisa begitu ceroboh. 10 tumpukan kartu poker ini memiliki total 540 kartu. Mereka tidak percaya Ye Feng bisa menghafal semua kartu hanya dengan sekali lihat. Hanya ada satu alasan untuk itu. Dia tahu dia tidak bisa mengingat beberapa, jadi dia menyerah begitu saja. Namun, hal ini bisa dimaklumi. Lagi pula, setiap bidang punya spesialisasinya masing-masing. Tidak peduli seberapa terampil seorang penipu, mereka punya teknik mereka sendiri. Barangkali dia mencurahkan seluruh tenaganya untuk berlatih dadu dan tidak mencurahkan banyak upaya untuk bermain kartu. Semua orang menggelengkan kepala. Sepertinya tidak perlu berkompetisi di babak ini. Tim ini sudah terkapar dan menunggu untuk diolok-olok. Apakah masih perlu melanjutkan kompetisi? Meskipun dia memikirkannya, kompetisi masih harus dilanjutkan.
Semenit berlalu dengan cepat. Yuan Xing segera menemukan kain merah dan menutupi semua kartu remi. Pada saat yang sama, seorang bawahan membawakan mereka pena dan kertas untuk menulis dari ingatan. Hong Jiajun segera menutup matanya dan mencoba mengingat urutan kartu. Sesaat kemudian, dia segera mengambil pena dan segera menuliskannya. Ia menulis dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah mengisi selembar kertas dan kemudian mulai menulis di halaman kedua. Untuk menghemat waktu, ia hanya mengganti pola bunga dengan simbol sederhana. Hati yang menghadap ke atas melambangkan hati, hati yang menghadap ke bawah melambangkan sekop, wajik melambangkan wajik, dan 3 titik melambangkan keriting. Sementara itu, Ye Feng mengambil penanya dan mulai menulis di kertas, tetapi dia hanya menulis 3 hati, dan 8 wajik, kecepatannya jelas tidak secepat Hong Jiajun. Ketika para penjudi senior melihat kejadian ini, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Dari kecepatan mereka berdua menulis, jelas siapa yang lebih baik. Lagi pula, makin lama seseorang menunda menulis, makin banyak pula yang akan ia lupakan. Dengan kecepatan menulis Ye Feng, ia tidak akan bisa menulis banyak. Ia akan melupakan segalanya setelah itu. Lagi pula, dia belum melihat susunan kartu tadi, jadi dia tidak bisa menulis banyak. Meskipun mereka mengagumi keterampilan Ye Feng dalam dadu, mereka tidak optimis dengan penampilannya di ronde ini. Cheng Feier dan Helen juga menemukan pena dan kertas dan mulai menulis. Sebagai perbandingan, Helen sedikit lebih buruk. Setelah menulis lebih dari 20 pola, ia mulai menggaruk telinga dan pipinya. Cheng Feier adalah anggota tim keselamatan yang luar biasa dan telah menjalani pelatihan memori. Ia baru mulai berpikir keras setelah menulis 70 hingga 80. Setelah sekitar 2 hingga 3 menit, Hong Jiajun mulai melambat. Ia sesekali menggaruk kepalanya seolah masih berpikir keras. Di sisi lain, sisi Ye Feng adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Ia tetap berjalan dengan langkah mantap, dan raut wajahnya tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan. Jika tangannya tidak bergerak, semua orang akan mengira ia sedang tidur. Dia menulis selama lebih dari 10 menit sebelum dia berhenti. Selama periode ini, ia tidak memiliki ekspresi sembelit seperti yang ditunjukkan orang lain saat mereka berpikir keras. Dimulainya dengan ringan dan diakhiri dengan ringan. Baru setelah mereka berdua selesai menulis, seorang senior dari kalangan penjudi melangkah maju. Karena kalian berdua sudah selesai menuliskannya, mari kita mulai memverifikasinya. Suasana hati semua orang langsung membaik dan mereka tidak sabar untuk melihat hasilnya. Ketiga penjudi senior bertanggung jawab untuk memverifikasinya. Ketiganya membagi tugas, dan salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk mengumumkan urutan kartu yang benar, sementara 2 lainnya bertanggung jawab untuk memverifikasi jawaban Ye Feng dan Hong Jiajun. Kartu pertama, 6 hati. Orang tua yang bertugas mengumumkan urutan kartu bernama Wu Qingqiong. Konon, ia telah memenangkan gelar Raja Judi di turnamen Raja Judi selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun ketiga, ia tidak datang karena suatu hal. Kalau tidak, dia mungkin telah memenangkan gelar Triple Champion saat itu. Dia memiliki wibawa yang tinggi di antara orang-orang ini, jadi dialah yang bertugas mengumumkan urutan kartu. Senior yang bertanggung jawab untuk memverifikasi jawaban Ye Feng adalah Lu Zhengming, sementara Chen Nanxing bertanggung jawab untuk memverifikasi jawaban Hong Jiajun. Keduanya pun membuat gestur, oke, secara bersamaan yang menandakan bahwa jawaban mereka berdua benar. Mereka juga mencoret tanda centang di bawah jawaban mereka. Bab 913 orang mesum, mereka semua kelompok mesum. Kartu kedua, 3 sekop. Kartu ke-13, Raja Berlian. Kartu ke-21, As Keriting. Setelah memverifikasi lebih dari 20 kartu, Ye Feng dan Hong Jiajun masih berimbang. Para senior di lingkaran perjudian itu saling berpandangan dengan heran. Mereka ingat dengan jelas bahwa Ye Feng hanya melirik sekilas pada susunan kartu dan tidak melihatnya lagi, tetapi dia sebenarnya dapat menuliskan lebih dari 20 kartu dengan benar. Kenangan ini sungguh bagus. Ketika beberapa dari mereka memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin bingung. Karena ingatannya begitu kuat, mengapa dia tidak mengingatnya dengan baik? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Hong Jiajun, setidaknya dia tidak akan kalah telak. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua sedikit sedih dan marah karena dia tidak memperjuangkannya. Sementara mereka memverifikasi jawaban mereka, Helen dan Cheng Feier juga memverifikasi jawaban mereka. Ketika Helen memeriksa kartu ke-27, ia sudah membuat kesalahan pertama. Ada juga beberapa kesalahan acak setelahnya, tetapi jelas bahwa ingatannya terbatas. Ia tak punya pilihan selain menyerah dan mencari alasan yang tepat untuk dirinya sendiri. Tuhan telah membuka pintu untukmu, jadi ia harus menutup jendela untukmu.
Karena dia memiliki kecantikan yang tidak dimiliki orang lain, ingatannya hampir sama. Lagi pula, dia merasa tidak buruk baginya untuk menghafal 27 kartu. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Feng dan Hong Jiajun, tetapi setidaknya mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Akan tetapi, saat dia menoleh ke arah Cheng Feier, dia langsung terkejut. Sekarang, dia telah memverifikasi lebih dari 40 kartu, dan Cheng Feier tidak membuat satu kesalahan pun. Helen memperhatikan tanda centang di kertas dan bertanya-tanya apakah wanita ini berpura-pura. Dia segera mengikuti secara diam-diam untuk memverifikasi dan menemukan bahwa jawabannya sebenarnya benar. Ini merupakan pukulan telak baginya. Wajar jika ia kalah dari Ye Feng dan Hong Jiajun. Lagi pula, keduanya adalah yang terbaik di antara generasi muda di dunia perjudian. Namun, kekalahan dari Cheng Feier membuatnya begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Lagi pula, dia tidak bisa menemukan alasan untuk membuka pintu dan menutup jendela. Lagi pula, dalam hal kecantikan, pihak lain bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Realitas membuktikan bahwa kecantikan dan kecerdasan dapat ada pada beberapa orang di saat yang bersamaan. Baru pada kartu ke-108 Cheng Feier mulai membuat kesalahan. Alisnya yang halus langsung berkerut, dan ia bahkan menepuk-nepuk kepala mungilnya 2 kali. Jelas, ia tidak terlalu puas dengan hasil ini. Helen merasa ingin mengumpat saat melihatnya menyalahkan dirinya sendiri. Dia sudah menulis lebih dari 100, dan dia masih belum puas. Ia memikirkan betapa ia begitu puas dengan dirinya sendiri hanya karena telah menulis lebih dari 20 karya berdasarkan ingatan. Selisih di antara karya-karya itu sungguh terlalu besar. Orang mesum, mereka semua adalah sekelompok orang mesum. Dia mengumpat dalam hati dan buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke meja judi. Pada saat ini, mereka telah memverifikasi lebih dari 120 kartu, dan keduanya masih bersaing ketat. Ekspresi ketiga orang yang bertugas memverifikasi itu makin lama makin terkejut. Jika Hong Jiajun dapat menulis begitu banyak dari ingatan, itu sesuai dengan harapan mereka, tetapi hasil Ye Feng jauh melampaui harapan mereka. Dia hanya meliriknya sekilas tadi. Secara logika, akan lebih baik jika dia bisa mengingat paling banyak beberapa lusin. Tetapi sekarang, sudah lebih dari 100, dan masih belum ada satu kesalahan pun. Apakah ada pemindai di kepalanya? Meski mereka bingung, mereka hanya bisa menahan keterkejutannya untuk sementara waktu karena mereka masih harus terus memverifikasi. Kartu ke-182, 2 hati. Kartu ke-247, 9 hati. Kartu ke-315, 6 sekop. Ketika semakin banyak kartu yang diverifikasi, mulut semua orang terbuka semakin lebar. Keduanya, sungguh tidak biasa. Helen mengatakan ini tiba-tiba, tetapi itu tidak diragukan lagi mencerminkan pikiran semua orang yang hadir. Dalam pertandingan ini, keduanya hanya memiliki waktu 60 detik untuk menghafal, dan sekarang mereka telah memverifikasi lebih dari 300 kartu. Dengan kata lain, mereka harus mengingat sedikitnya 5 kartu per detik. Ini benar-benar di luar batas apa yang dapat dibayangkan oleh orang normal. Jika dikatakan Hong Jiajun memiliki hasil seperti itu masih agak sulit diterima. Lagi pula, prestasinya sebelumnya terlalu memukau, dan bakatnya jelas jauh melampaui orang biasa. Tapi Ye Feng dulunya bukan siapa-siapa, dan dia benar-benar menunjukkan ingatan yang luar biasa. Itu agak keterlaluan. Dan jangan lupa, tidak seperti Hong Jiajun, dia tidak terus-menerus menatap susunan kartunya. Sebaliknya, dia hanya meliriknya sekilas lalu mengalihkan pandangan. Itu bahkan lebih mengejutkan. Beberapa senior yang bertugas memverifikasi merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sambil memverifikasi, mereka diam-diam mengamati Ye Feng. Ia merasa seperti monster. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan mereka belum terjadi. Kartu ke-339, 5 hati. Ketika Wu Qingqiong membacakan urutan kartu yang benar, Chen Nansing, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi urutan Hong Jiajun, tiba-tiba membuat gerakan silang. Hasil akhir Hong Jiajun juga keluar. 339 buah sudah merupakan hasil yang mengejutkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Ye Feng tidak ada. Karena pada saat ini, Lu Zhengming, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi jawaban Ye Feng, mengangkat tangannya yang gemetar dan membuat gerakan, oke. Ye Feng, kartu ke-339, 5 hati, benar. Bab 914 aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dan kau berbaring. Ketika Lu Zhengming mengucapkan jawaban ini, semua orang yang hadir kehilangan ketenangannya. Mereka semua menatap Ye Feng dengan kaget seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bahkan Hong Jiajun telah melakukan kesalahan, namun dia benar-benar melakukannya dengan benar.
Beberapa penjudi senior menatap Ye Feng dengan tak percaya. Pikiran mereka kacau balau. Ini karena kinerja anak kecil ini telah menumbangkan definisi mereka tentang seorang jenius. Sekalipun kamu jenius, kamu tetap manusia, kan? Manusia punya batas. Namun, orang ini seperti mesin. Dia sama sekali tidak bisa diperlakukan sebagai manusia. Cheng Feier begitu gembira hingga tak bisa menahan diri. Ia bergegas menghampiri dan memeluk Ye Feng. Ye Feng, kau sungguh luar biasa, kau menang, kau menang. Ye Feng merasakannya bergesekan dengannya. Hatinya terdiam. Kalau dia menang, ya sudahlah. Apa dia harus segembira itu? Helen juga berdiri di samping dengan linglung. Ia mulai mengamati Ye Feng dan Hong Jiajun. Pada saat ini, dua pemuda yang usianya sama. Yang satu adalah pemenangnya, dan yang satu lagi adalah pecundang. Yang seorang bangga dengan keberhasilannya, sementara yang lain tampak seperti baru saja kehilangan orang tuanya. Yang seorang adalah raja yang sedang naik daun, dan yang lainnya adalah mantan jenius yang telah turun dari altar. Perbedaan antara keduanya jelas. Saat ini, ia bahkan sedikit cemburu pada Cheng Feier. Seandainya saja ia yang berbaring di pelukannya saat ini. Lelakinya haruslah yang terkuat. Namun kini, jelas bahwa Hong Jiajun bukan lagi yang terkuat. Ye Feng lah yang terkuat. Namun, ia tak lagi punya kesempatan. Ye Feng telah mengatakan dengan jelas bahwa ia tidak tertarik pada perempuan yang pernah dipermainkan orang lain. Sekalipun ia ingin terus bersamanya, Ye Feng mungkin tidak akan menyukainya. Sialan, kenapa dia tidak muncul 2 tahun lalu? Helen dipenuhi kebencian. Jika Ye Feng muncul 2 tahun lebih awal, bagaimana mungkin dia bisa menyukai Hong Jiajun? Kalau dia mau menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan takdir karena mempermainkannya. Sementara itu, Hong Jiajun juga menatap Ye Feng dengan linglung. Ia merasa seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya terasa dingin. Jika dia kalah dalam permainan dadu terakhir, dia dapat mencari alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak pandai bermain dadu dan lebih jago bermain poker. Kali ini, dia tidak bisa lagi menemukan alasan. Dalam hal ingatan, yang paling ia banggakan, ia sebenarnya telah kehilangannya. Dia kalah dari orang yang bukan siapa-siapa. Semua harga dirinya di masa lalu terinjak-injak di bawah kaki Ye Feng saat ini. Dulu semakin tinggi dia dipuji, sekarang dia semakin terpuruk. Puff! Semakin ia memikirkannya, semakin jantungnya terasa seperti diiris pisau. Tiba-tiba, ia memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Hong Jiajun begitu picik. Dia begitu marah sampai muntah darah. Meskipun Helen membencinya dalam hati, dia tetap berjalan cepat. Jiajun, kamu baik-baik saja. Dia ingin membantunya berdiri, tetapi Hong Jiajun mendorongnya ke tanah. Enyahlah, Jalang. Bahkan kau ingin menertawakanku. Kau pikir kau pantas. Kalau bukan karena aku, apa kau akan berada di tempatmu sekarang? Jalang Bau. Semakin banyak dia bicara, semakin marah dia. Dia maju dan menamparnya 2 kali, menyebabkan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Helen hanya bisa menahannya dalam diam dan tak berani melawan. Sisa-sisa emosi di hatinya lenyap. Cheng Feier sudah meninggalkan pelukan Ye Feng. Ia merasa malu atas tindakannya yang sembrono. Melihat tindakan Hong Jiajun, ia pun murka. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Helen, dia merasa iba terhadap Helen saat melihat Helen tiba-tiba mengalami musibah yang tidak diharapkan. Dia ingin membelanya, tetapi dihentikan oleh Ye Feng. Jangan terlalu ikut campur. Ye Feng menggelengkan kepalanya padanya. Bukan karena dia berdarah dingin, tapi dia tahu hubungan antara Helen dan Hong Jiajun. Hong Jiajun benar tentang satu hal. Kesuksesan Helen hari ini sepenuhnya berkat keluarga Hong. Setelah meninggalkan keluarga Hong, dia bukan apa-apa. Jika orang luar gegabah menghentikannya, mereka mungkin tidak akan mendapatkan rasa terima kasihnya. Malah, mereka mungkin dibenci olehnya. Mengapa mereka harus meminta penolakan? Cheng Feier juga memikirkan kemungkinan ini, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Para senior di dunia perjudian memandang Hong Jiajun dengan rasa tidak puas. Kasino itu seperti medan perang, dan kemenangan serta kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Kekalahan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalan. Hong Jiajun jelas terbiasa dengan segala sesuatunya yang berjalan mulus. Ia tak tahan lagi ketika tiba-tiba mengalami kemunduran. Sekarang, dia benar-benar melampiaskan amarahnya pada seorang perempuan.
Mereka langsung kecewa. Apakah Anda masih ingin melanjutkan verifikasi? Meskipun hasil putaran ini sudah ditentukan, Lu Zhengming masih penasaran. Seberapa benar tebakan Ye Feng? Chen Nanxing juga penasaran ingin tahu apa yang sedang terjadi. Teruskan, desaknya. Aku benar-benar ingin melihat seberapa baik ingatannya. Wu Qingqiong tentu saja tidak keberatan dan segera mulai memverifikasi. Kartu ke-340, J Berlian, benar. Kartu ke-394, Joker, benar. Kartu ke-423, As Sekop, benar. Dengan setiap lembar kertas tambahan yang diverifikasi, mata semua orang terbelalak lebar. Pada akhirnya, bola mata mereka hampir keluar. Kartu ke-540, 3 keriting, benar. Ketika kartu terakhir dibacakan, seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menatap Ye Feng dengan tercengang. Mereka sudah kehabisan akal. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan pemuda di depan mereka ini. 540 kartu poker, tidak ada satupun yang salah, semuanya benar. Rata-rata, ia menghafal 9 kartu per detik. Dari mana monster ini berasal? Semua orang hanya merasa pikirannya kacau. Jelas mereka tidak bisa memahaminya dengan cara berpikir normal. Lagi pula, mereka yakin bahwa ini jauh dari batas kemampuannya. Karena dia memenangkan ronde ini dengan terlalu mudah. Sementara Hong Jiajun asyik menghafal susunan kartu, dia minum anggur merah. Sementara Hong Jiajun dengan gugup memverifikasi hasilnya, dia sedang minum anggur merah. Saat Hong Jiajun memukul seorang wanita, dia sudah menghabiskan sebotol anggur merah. Pendek kata, dari awal hingga akhir, ia tampak tenang. Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa dia hanya menggunakan 30% kekuatannya dan mereka sudah berbaring. Semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Para senior di lingkaran judi saling bertukar pandang. Akhirnya, Wu Qingqiong mengumumkan hasil akhir ronde ini. Ronde kedua, Ye Feng menang. Bab 915 kalau menang, aku traktir minuman. Kalau kalah, aku traktir makan. Hong Jiajun tidak diuntungkan dalam 2 pertandingan. Jika dia benar-benar ingin serius, dia sudah kalah di ronde pertama. Namun meski begitu, dia masih ditekan ke tanah oleh Ye Feng. Jika seseorang memberitahu mereka sebelum pertandingan bahwa ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Lelucon macam apa ini? Yang satu adalah Raja Judi yang telah memenangkan gelar Raja Judi 2 kali berturut-turut, sedangkan yang satu lagi adalah orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Akan tetapi, saat kompetisi berlanjut ke titik ini, semua orang yang hadir sudah menjadi bodoh. Hasil ini telah sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka. Sang raja hampir mati, tetapi prajurit tanpa nama itu telah menyeberangi sungai dan hampir menjadi jenderal. Semua orang memandang Hong Jiajun dengan emosi yang rumit. Mereka tidak tahu apakah harus menghiburnya atau menyemangatinya. Hong Jiajun membenci tatapan-tatapan ini. Dia adalah Raja Judi, pemimpin generasi muda keluarga Hong, dan harapan keluarga. Dia tidak butuh simpati siapapun, dia hanya butuh kekaguman mereka. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba bertanya, apa yang akan kita kompetisikan di babak ketiga? Hong Jiajun menatap pemuda di depannya. Pria ini, yang tampak lebih muda darinya tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, telah menariknya turun dari takhta dan menginjak wajahnya beberapa kali. Dia belum pernah membenci seseorang sebesar sekarang. Menurut rencana awalnya, dia akan bertaruh pada ronde ketiga untuk melihat kekuatan tempur sesungguhnya dari keduanya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Tunggu sebentar. Dia perlahan berdiri, mendorong pintu, dan berjalan keluar. Para penjudi yang sedang menunggu hasil di luar melihat pintu ruang pribadi terbuka dan mengira hasilnya sudah keluar. Mereka hendak mengepung dan bertanya. Akan tetapi, saat mereka bertemu dengan tatapan dingin Hong Jiajun, mereka mundur ketakutan. Hong Jiajun langsung masuk ke kantornya, tetapi dia segera kembali ke ruang pribadi. Pintunya ditutup dengan keras. Para penjudi saling memandang. Ada apa dengan Tuan Hong? Ekspresinya jelek sekali. Apa dia kalah? Kau bercanda. Tuan Hong sudah 2 kali berturut-turut memenangkan gelar Raja Judi. Bagaimana mungkin dia kalah? Tapi tatapannya tadi terlalu menakutkan. Seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Dari sudut pandang manapun, dia tidak terlihat menang. Ini. Kita belum tahu banyak tentangnya. Kita harus menunggu hasil akhirnya. Berani bertaruh kalau mencurigai Tuan Hong. Aku bertaruh 100.000 untuk Tuan Hong. Cuma 100.000.
Aku yakin dengan kemampuan Tuan Hong. Aku berani bertaruh 1 juta. Saya bertaruh 2 juta pada Tuan Hong. Di ruang pribadi, semua orang menatap Hong Jiajun dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Saat semua orang bingung, mereka tiba-tiba melihatnya mengeluarkan pistol emas dari sakunya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka mengira dia akan membunuh seseorang dengan tergesa-gesa, jadi mereka semua mencoba membujuknya. Tuan Hong, jangan gegabah. Kita bisa membicarakan apa saja. Ya, itu cuma pertaruhan. Nggak perlu sampai sejauh ini. Letakkan senjatamu. Ayo duduk dan bicara. Tuan Hong kecil, tenanglah. Meskipun Helen sudah sedikit membenci Hong Jiajun, dia harus menghentikannya, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Sementara itu, tangan Cheng Feier perlahan merogoh tasnya. Jika Hong Jiajun benar-benar berani mengarahkan pistolnya ke Ye Feng, dia akan menembak tanpa ragu. Ye Feng mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang. Ia telah mengambil segelas anggur merah lagi entah dari mana dan perlahan-lahan menikmatinya. Hong Jiajun bermaksud menakutinya, tetapi melihat dia masih bergeming, dia dipenuhi kebencian. Apa yang kalian pikirkan? Aku tidak akan membunuh seseorang hanya karena aku kalah dalam pertandingan. Dia segera menatap orang-orang yang mencoba membujuknya. Lalu kenapa kau memegang pistol? Helen menghela napas lega, tapi dia masih bertanya dengan cemas. Hong Jiajun menatap lurus ke arah Ye Feng. Tidakkah kau ingin tahu apa ronde ketiga? Ayo kita bertanding di sini. Sambil berbicara, dia membanting revolvernya ke meja. Ye Feng mengangkat alisnya. Teknik senjata. Ini tidak ada hubungannya dengan judi, kan? Senyum sinis tersungging di wajah Hong Jiajun. Keberanian juga sangat penting dalam hal menjadi seorang penipu. Mari kita bersaing dalam keberanian di ronde ketiga. Ye Feng langsung menunjukkan ekspresi tertarik. Katakan padaku aturannya. Hong Jiajun menjentikkan revolver pistol dan mengocok semua peluru di dalamnya, hanya menyisakan 1 peluru. Hanya tersisa 1 peluru di pistol ini. Kita berdua akan bergiliran melempar dadu. Kita akan menembakkan sebanyak yang kita lempar. Yang pertama mati akan kalah. Berani main. Ketika semua orang mendengar peraturannya, mereka begitu takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Bukankah ini berarti 1 dari 2 orang akan mati? Bukankah ini terlalu berdarah? Bukankah ini hanya pertaruhan? Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu? Tuan Hong, kalian berdua punya masa depan cerah. Tidak perlu bertarung sampai mati. Ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Cheng Feier dan Helen juga panik. Hong Jiajun jelas agak gila sekarang. Dia tidak bisa diukur dengan pemikiran orang normal. Helen buru-buru terus membujuknya, sementara Cheng Feier cepat-cepat pergi membujuk Ye Feng, berharap dia tidak akan menyetujuinya dengan gegabah. Hong Jiajun mendorong Helen yang mencoba membujuknya pergi. Ia menatap Ye Feng dengan dingin. Aku tanya lagi, berani main? Kalau tidak berani main, berbaring saja di tanah dan merangkak keluar dari sarang judi seperti anjing, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Ye Feng, jangan setuju dengannya, ayo pergi, kita tidak ingin bermain lagi. Cheng Feier segera menenangkan emosi Ye Feng, menyuruhnya untuk tidak gegabah. Ye Feng menyesap anggur merah dan tersenyum. Permainan ini cukup seru. Baiklah, aku akan ambil. Kalau aku menang, aku akan mentraktirmu minum. Kalau aku kalah, aku akan mentraktirmu makan. Ketika semua orang mendengar bahwa dia benar-benar setuju, mereka begitu takut hingga kaki mereka menjadi lemas. Bagaimana pertandingan judi bisa berakhir seperti ini? Bab 916 Beranikah Anda memainkan sesuatu yang lebih seru? Cheng Feier benar-benar panik. Jika keluarga Hong tiba-tiba bergerak, dia yakin dia bisa membunuhnya. Akan tetapi, jika itu adalah pertaruhan hidup dan mati, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Ye Feng, kita tidak akan bermain lagi, ayo pergi. Dia buru-buru merendahkan suaranya dan memohon. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Ye Feng menggaruk hidung kecilnya. Biasanya dia akan marah, tapi sekarang dia sedang tidak ingin marah. Melihat betapa keras kepala Ye Feng, dia tidak punya pilihan lain. Helen menatap Ye Feng dengan tatapan cerah. Ia harus mengakui bahwa pria ini memang lebih menawan daripada Hong Jiajun. Terutama baginya, yang paling mencintai yang kuat, itu hanyalah daya tarik yang fatal. Kalau saja dia bisa menjadi wanitanya, betapa bahagianya itu. Lalu ia menatap Cheng Feier dengan cemburu. Bukankah Cheng Feier sedikit lebih cantik, bertubuh lebih indah, dan ber-IQ lebih tinggi darinya? Bagaimana mungkin ia pantas untuknya? Melihat mereka tidak dapat menghentikannya, para penjudi senior lainnya menghela napas dan berjalan ke samping.
Kedua pemuda ini adalah talenta paling menonjol di antara generasi muda dunia perjudian. Siapapun yang meninggal, itu akan menjadi kehilangan besar bagi dunia perjudian. Hong Jiajun sangat bersemangat. Ayo, batu, kertas, gunting. Siapapun yang kalah akan mulai duluan. Ye Feng tidak keberatan, dan langsung bermain batu gunting kertas dengannya. Dia melempar batu, sementara Hong Jiajun melempar kertas. Senyum di wajah Hong Jiajun melebar saat ia mendorong revolvernya. Kalau kalah, maju duluan. Semoga kau tidak terlalu sial. Tembakan pertama itu peluru sungguhan. Semua orang menatap Ye Feng dengan gugup. Ini pertaruhan nyawa. Jika dia menarik pelatuknya, darah akan tumpah di tempat. Ye Feng mengambil pistol itu dan mengeluarkan revolvernya. Memang ada peluru emas di dalamnya. Senyum tersungging di wajahnya saat ia mengusap roda dengan lembut. Roda itu berputar cepat dan tertutup dengan bunyi, "Pak. Keberuntunganku selalu baik. Seharusnya aku tidak seberuntung itu." Sambil berbicara, dia melemparkan sebuah dadu ke dalam gelas anggur kosong dan mengocoknya pelan-pelan. Dadu itu berputar di dalam cangkir dan segera berhenti. 1 poin. Ini berarti dia hanya perlu melepaskan 1 tembakan. Tanpa ragu dia menempelkan pistolnya ke pelipisnya. Jantung semua orang sudah berdebar kencang. Cheng Feier cemas seperti semut di wajan panas. Ia segera mempertimbangkan apakah ia harus langsung menghentikannya. Paling-paling, ia tidak akan menyelesaikan misi ini. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Ye Feng sudah menarik pelatuknya. Kaca. Terdengar bunyi dentang mekanis dari revolver itu, tetapi tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Baru setelah itu semua orang menghela napas lega. Namun, hati mereka kembali menegang. Karena Ye Feng sementara aman, itu berarti tingkat bahaya Hong Jiajun meningkat. Ye Feng sebelumnya hanya memiliki kesempatan 1/6 untuk memicu amunisi hidup, kini Hong Jiajun memiliki kesempatan 1/5. Pada saat ini, Ye Feng telah menggeser senjatanya dari meja. Ekspresi Hong Jiajun berubah drastis. Ia diam-diam menyesali keputusannya untuk mengusulkan kompetisi ekstrim seperti itu secara impulsif. Dia adalah orang paling berbakat di generasi muda keluarga Hong. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan mengambil alih seluruh bisnis keluarga Hong di masa depan. Bisa dibilang dia memiliki masa depan yang cerah. Sekarang, ia mempertaruhkan nyawanya dengan orang yang bukan siapa-siapa. Bahkan jika ia menang, tak ada yang bisa disyukuri, tetapi jika ia kalah, konsekuensinya tak terbayangkan. Meski diliputi rasa sesal, dia hanya bisa menguatkan diri dan meneruskan langkahnya. Pertama-tama, ia menggunakan wadah dadu untuk menampung sebuah dadu dan mengocoknya beberapa kali. Ketika wadah dadu dibuka, angkanya juga 1. Sebenarnya, menambahkan segmen mengocok dadu ke pertandingan ini agak berlebihan. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan 1 poin. Hong Jiajun mengambil revolver itu dengan gemetar dan menekannya ke pelipisnya, tetapi dia tidak menariknya tepat waktu. Wajahnya sepucat kain kafan, dan keringat di dahinya bercucuran bagai badai. Bagaimanapun, tembakan ini akan menentukan hidup dan matinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ketika semua orang melihat wajahnya yang pengecut, meskipun mereka bisa mengerti, mereka tidak bisa tidak membencinya. Anda yang menyarankan taruhan, dan sekarang Anda akhirnya tahu rasa takut. Di sisi lain, ekspresi tenang Ye Feng sebelumnya terlihat jelas. Helen, khususnya, merasa jijik. Dulu, pria ini sungguh sempurna di matanya. Entah dari penampilan, latar belakang keluarga, atau kekuatan pribadinya, dialah yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi sejak Ye Feng muncul, dia memandang rendah orang ini. Mungkin karena sulit untuk berdiri melawan ubin dan batu di depan mutiara dan batu giok. Hong Jiajun berlama-lama lebih dari semenit. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat, tetapi ia tetap tidak menarik pelatuknya. Ye Feng mulai tidak sabar. Bisakah kamu cepat? Mau aku bantu? Saat dia berbicara, ada sedikit nada ejekan di sudut mulutnya. Melihat ekspresinya, Hong Jiajun langsung marah. Dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Hong, dan sekarang dia dipandang rendah oleh orang yang bukan siapa-siapa. Ini penghinaan besar. Dia mengambil keputusan dan menarik pelatuknya. Semua orang tanpa sadar menutup mata mereka, tidak berani melihat pemandangan itu. Namun, tragedi yang dibayangkannya tidak terjadi. Itu hanya sia-sia belaka. Hong Jiajun merasa lega setelah selamat dari bencana. Hahaha, aku tidak mati, hahaha. Dia tertawa sambil mendorong revolver itu kembali ke Ye Feng. Giliranmu lagi. Semua orang menoleh ke arah Ye Feng, emosi mereka terus meningkat. Kini, tingkat bahaya telah meningkat lagi, dan probabilitasnya meningkat menjadi 1/4. Peluru itu bisa meledak kapan saja.
Ye Feng masih tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak tampak takut. Ia perlahan mengambil pistolnya. Beranikah kamu memainkan sesuatu yang lebih seru? Tepat saat semua orang menebak maksudnya, dia mengocok gelas anggur merah lagi, dan dadu di dalamnya berputar cepat. Ayah! Saat dadu itu berhenti, semua orang langsung membelalakkan mata karena ngeri. 3 poin, itu sebenarnya 3 poin. Dengan kata lain, Ye Feng harus melepaskan 3 tembakan. Sudah berakhir, dia sudah mati. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Dengan keterampilannya, sangat mudah baginya untuk sedikit gemetar. Namun, ia berhasil memperoleh 3 poin. Sirkuit otak macam apa ini? Mereka tidak dapat memahaminya. Kini, hanya tersisa 4 tembakan, tetapi ia harus melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Ini murni mencari kematian. Hong Jiajun langsung terpesona. Hahaha, nak, kau sengaja mencari mati. Dia masih waspada, tetapi sekarang setelah melihat Ye Feng hendak melepaskan 3 tembakan, dia menjadi sangat gembira. Dengan kata lain, anak ini kemungkinan besar akan terbunuh dalam 1 tembakan kali ini, dan dia akan menang tanpa melawan. Dia tetaplah anak ajaib keluarga Hong yang tak terkalahkan, Hong Jiajun. Cheng Feier juga terkejut. Ye Feng, kau gila. Dalam keputusasaannya, dia lupa identitas Ye Feng dan memanggil nama aslinya. Ye Feng membalas senyumannya. Jangan khawatir, peramal itu mengatakan bahwa aku bisa hidup sampai 120 tahun, dengan banyak istri dan selir, serta banyak anak dan cucu. Aku percaya peramal itu tidak akan berbohong kepadaku. Bab 917 Apakah pistol ini rusak? Mengapa tidak berdering? Cheng Feier hampir mengumpat. Orang ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin dia percaya pada ramalan? Dia segera berlari ke depan untuk merebut pistol itu. Namun Ye Feng sudah mengambil pistol itu dan menempelkannya ke pelipisnya. Cheng Feier sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Ye Feng, kau, jangan gegabah, ayo kembali ke Yang Cheng. Sebelumnya, dia tidak punya perasaan apapun terhadap Ye Feng, bahkan sedikit membencinya. Jika bukan karena misi ini, dia tidak akan pergi bersamanya. Namun, saat ini, pria ini mungkin akan segera meninggal, tetapi dia mempunyai firasat yang sangat menyayat hati, seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tanpa sadar dia telah menjadi tergantung padanya. Namun Ye Feng masih bergeming, dia menarik pelatuknya. Pada tembakan ketiga meleset lagi. Tubuh Cheng Feier gemetar saat dia menarik pelatuknya. Ketika ia menyadari bahaya telah berlalu, ia tak mampu berdiri tegak. Ia hanya bisa berdiri dengan menopang dirinya sendiri di meja judi. Semua orang merasa berdebar-debar saat ini, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Hanya Hong Jiajun yang tampak kecewa. Ia telah membiarkan anak ini lolos dari bencana lain. Namun, masih ada 2 tembakan lagi. Anak ini akhirnya tak akan bisa lolos dari maut. Saat memikirkan hal ini, senyum kembali muncul di wajahnya. Ye Feng menatap pistol itu dengan ekspresi bingung. Apakah pistol ini rusak? Kenapa tidak berdering? Mendengar pertanyaannya, semua orang yang hadir hampir terjatuh ke tanah. Apakah ini bahasa manusia? Mendengar nadanya, seolah dia sedikit menyesal peluru itu tidak ditembakkan. Jika benar-benar berdering, apakah Anda masih hidup untuk berbicara? Ye Feng tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Ia mengarahkan pistolnya ke matanya. Kalau aku menembak seperti ini, bukankah aku akan mati dengan lebih menyedihkan? Semua orang menatapnya dengan linglung. Kenapa rasanya orang ini sama sekali tidak takut mati? Di saat seperti ini, dia masih menganggapnya sebagai permainan. Tepat saat mereka mengumpat dalam hati, Ye Feng menarik pelatuknya lagi. Pada suara mesin yang berbenturan terdengar lagi, terutama jelas di bagian dalam tas yang sunyi. Tembakan keempat masih tembakan kosong. Suasana hati semua orang kembali naik turun. Mereka semua begitu ketakutan hingga keringat dingin bercucuran. Para senior di lingkaran perjudian itu ternyata sudah tua. Mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka buru-buru mencari beberapa kursi dan duduk. Adapun Cheng Feier dan Helen, mereka juga ketakutan setengah mati saat menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus mengatakan bahwa orang ini berani atau dia beruntung. Bahkan sekarang, ia masih terlihat tenang dan tersenyum dari awal hingga akhir. Bahkan ketika ia menarik pelatuknya, hal itu tidak berubah. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya saja keadaan pikiran seperti ini saja sudah bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang awam. Sementara itu, Hong Jiajun menjadi gugup lagi. Dia tidak menyangka si brengsek ini seberuntung itu. Dia malah lolos dari 2 tembakan beruntun. Kini,
Tinggal 2 tembakan lagi. Keduanya punya peluang 50-50 untuk mati. Jika Ye Feng mengaktifkan pelurunya terlebih dahulu, itu akan menjadi yang terbaik. Akan tetapi, jika tembakan ketiganya masih meleset, maka ia pasti akan mati. Karena itu, ia lebih gugup daripada siapapun. Ia menatap Ye Feng, tak berani bersantai sedetik pun. Ye Feng tampaknya menyadari kegugupannya. Ia sengaja menunda-nunda dan tidak melepaskan tembakan ketiga. Hong Jiajun tersiksa dan akhirnya tak tahan lagi. Sialan. Totalnya ada 3 tembakan. Apa kau mencoba mengingkari utangmu? Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum mengejek. Sekarang, kita berdua punya kesempatan hidup, kenapa kau tidak pergi duluan? Hong Jiajun langsung merasa bimbang. 2 magasin yang tersisa pasti berisi peluru. Ini sudah pasti. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah peluru itu ada di magasin kelima atau keenam. Jika yang kelima, maka dia akan mencari kematian jika dia memilih menembak terlebih dahulu. Tetapi jika yang keenam, setelah Ye Feng melepaskan tembakan ini, dia pasti akan mati. Dia berharap dia memiliki penglihatan sinar X dan dapat melihat struktur di dalam pistol itu. Bajingan ini benar-benar keterlaluan. Bukankah dia sengaja menyiksanya dengan memberinya dilema seperti itu? Keputusan ini terlalu sulit untuk dibuat. Selama dia membuat kesalahan, dia akan terkutuk selamanya. Helen menatapnya dengan jijik. Dibandingkan dengan Ye Feng, orang ini benar-benar tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian. Dia benar-benar sampah. Sudahkah kau mempertimbangkannya? Ye Feng mulai tidak sabar. Ia segera mendesak. Aku memilih, nanti. Hong Jiajun akhirnya membuat keputusan yang sulit. Sekarang karena kemungkinan kematiannya telah meningkat hingga 50%, dia benar-benar tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menembak terlebih dahulu. Sekarang, dia hanya bisa berharap peluru di magasin kelima akan langsung meledakkan kepala orang ini. Kalau tidak, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Sekalipun aku memberimu kesempatan, kau tetap tidak berguna. Jangan salahkan aku. Dengan itu, dia menarik pelatuknya. Bab 918 Apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu kejam? Ketika suara renyah tabrakan mekanis terdengar lagi, semua orang di ruangan itu gemetar. Untuk sesaat, seluruh ruangan pribadi itu begitu sunyi sehingga terdengar suara jarum jatuh. Jelas, mereka belum pulih dari adegan menggetarkan jiwa tadi. Sampai Cheng Feier bergegas ke pelukan Ye Feng dalam kegembiraan, menangis dan tertawa, Ye Feng, kamu tidak mati, itu hebat. Dia begitu gembira sampai-sampai dia tidak bisa konsentrasi. Ini mungkin kedua kalinya dalam hidupnya ia begitu bahagia. Terakhir kali ia tahu bahwa ia terpilih menjadi anggota tim keamanan. Setelah kejadian itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria ini tampaknya tanpa disadari telah menempati tempat yang sangat penting di hatinya. Ye Feng bisa merasakan bahwa wanita itu sepertinya telah jatuh cinta padanya. Ia langsung mengeluh dalam hati. Apa ada kesalahan? Dia bahkan bisa menggoda gadis seperti ini. Bukankah pesonanya terlalu kuat? Tampaknya dia harus menahan pesona terkutuknya di masa mendatang. Pada saat ini, yang lain juga tersadar. Sambil merasa beruntung untuk Ye Feng, mereka juga mengalihkan pandangan ke Hong Jiajun. Tidak diragukan lagi peluru itu ada di magasin ke-6. Dengan kata lain, Hong Jiajun pasti akan mati. Wajah Hong Jiajun pucat pasi. Ia masih berharap Ye Feng akan memicu pelurunya lebih awal. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menjaga reputasinya. Namun, saat ini, nasibnya sudah ditentukan, yaitu kematian. Ketika dia memikirkan kata ini, ketakutan tak berujung segera mencengkeramnya. Ia dipenuhi penyesalan. Mengapa ia tidak memilih untuk menembak lebih dulu? Ia telah memaksa dirinya sendiri ke jalan buntu. Sekarang giliranmu. Pada saat ini, Ye Feng perlahan meletakkan pistol itu di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. Masih ada senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Hong Jiajun mengulurkan tangannya yang gemetar, tetapi begitu ia menyentuh gagang pistol, ia langsung menariknya kembali seolah tersengat listrik. Aku tidak mau mati. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa semakin jijik. Meskipun mereka dapat memahami ketakutannya, bahkan jika itu mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk mengangkat senjata ketika mereka tahu bahwa mereka akan mati. Masalahnya, dialah yang memilih taruhan ini, dan barusan, Ye Feng memberinya kesempatan untuk memilih lebih dulu. Dialah yang memilih untuk melepaskan tembakan terakhir. Sekarang gilirannya tiba, dia mengingkari janjinya. Semua orang menggelengkan kepala.
Mereka tidak menyangka bahwa si jenius yang telah memenangkan gelar Raja Judi 2 kali berturut-turut ternyata adalah orang seperti itu. Sebaliknya, seorang yang tidak dikenal telah menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, sehingga membuat orang-orang mengaguminya. Perasaan Helen juga sangat rumit. Meskipun dia membenci Hong Jiajun sekarang, dia tidak ingin Hong Jiajun mati. Dia bisa memiliki apa yang dimilikinya hari ini berkat Hong Jiajun. Jika dia benar-benar mati, dia mungkin akan menjadi dakwit tanpa akar lagi. Namun, saat dia melihat ekspresi pengecutnya, dia merasa sangat jijik. Ye Feng tak bisa menyembunyikan ejekan di wajahnya. Apa? Kau yang memasang taruhan, kau yang mengusulkan taruhan, dan sekarang kau mau mengingkari janjimu. Wajah Hong Jiajun pucat pasi saat ia menatapnya ketakutan. Feng. Tuan Feng, aku mengaku kalah di ronde ini. Bisakah kau melepaskanku? Syarat apa yang kau inginkan? Selama aku bisa melakukannya, aku akan menyetujuinya. Ketika semua orang mendengar bahwa dia menyerah tanpa perlawanan, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Baik sebagai pribadi maupun pakar perjudian, hal terpenting adalah menarik napas. Selama dia masih bernafas, dia bisa bangkit kembali meski gagal 10.000 kali. Namun, setelah napas ini hilang, meskipun tubuh fisiknya masih hidup, ia hanyalah mayat berjalan. Akan sulit baginya untuk meraih prestasi besar. Jika Hong Jiajun mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, napasnya akan hilang. Sekalipun ia cukup beruntung untuk selamat, ia hanyalah seekor anjing dengan tulang belakang yang patah. Wajah Ye Feng tanpa ekspresi. Baiklah, aku hanya punya satu syarat. Asal kau pasang pengumuman di semua surat kabar di kasino. Katakan saja kau menipu dunia untuk meraih ketenaran dan dikalahkan oleh orang tak dikenal. Kau tidak pantas menyandang gelar Raja Judi, dan kau telah memutuskan untuk meninggalkan dunia judi dan tak pernah kembali. Aku akan melepaskanmu kali ini. Mendengar persetujuannya, Hong Jiajun senang. Namun, ketika mendengar syarat yang diajukan, raut wajahnya kembali muram. Apa kau benar-benar akan sekejam itu? Seorang jenius yang telah memenangkan gelar Raja Judi 2 kali berturut-turut justru dikalahkan oleh orang yang bukan siapa-siapa dan dipaksa keluar dari dunia perjudian. Begitu pengumuman ini dibuat, ia akan menjadi bahan tertawaan dunia perjudian. Alasan mengapa ia bisa meraih kejayaan seperti sekarang ini terutama karena ia berbakat dalam berjudi. Keluarganya akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkannya dan memberinya kekuasaan dan kejayaan tertinggi. Jika dia kehilangan nilainya, keluarganya akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Baginya, kehilangan reputasi dan menjadi orang tak dikenal lebih buruk daripada kematian. Ye Feng mengangkat bahu. Kalau menurutmu pengumuman ini terlalu berlebihan, kau bisa mengubahnya. Katakan saja yang sebenarnya, katakan kau dikalahkan oleh orang yang bukan siapa-siapa, lalu ingkar janjimu dan tidak memenuhi taruhan. Seharusnya itu tidak masalah, kan? Wajah Hong Jiajun berkedut lagi. Apa bedanya ini dengan yang sebelumnya? Jika pengumuman ini dibuat, dia akan tetap kehilangan reputasinya dan menjadi bahan tertawaan. Turnamen Raja Judi bisa saja mendiskualifikasinya dari kompetisi, dan ia tak lagi berguna bagi mereka. Ia juga akan ditinggalkan oleh keluarganya. Mendengar penolakannya, Ye Feng langsung mencibir. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, kalau begitu aku tidak punya pilihan. Lagi pula, ini wilayahmu. Kalau kau mau mengingkari janjimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Hong Jiajun dipenuhi kebencian. Jika hanya ada dia dan Ye Feng di sini, dia bisa menggunakan kekerasan untuk memaksanya menyerah. Namun, masih ada beberapa senior di dunia perjudian di sini, dan mereka semua sangat jujur. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia bisa melupakan rencananya untuk terus mencari nafkah di dunia perjudian. Kecuali dia membunuh semua orang di sini. Namun, itu jelas mustahil. Jika dia benar-benar melakukannya, masalahnya tidak akan semudah kehilangan reputasinya. Pada saat itu, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah memikirkannya, ia hanya bisa meraih pistol itu dengan gemetar dan perlahan menekannya ke pelipisnya. Keringat dingin langsung mengalir deras. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan gugup, bahkan napas mereka hampir berhenti. Seorang jenius dunia perjudian akan mati begitu saja. Tepat ketika semua orang menunggu saat terakhir tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pistol Hong Jiajun tiba-tiba berbalik. Bab 919 Anda ingin bersaing dengan berani. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini terlalu tak terduga bagi semua orang yang hadir. Dalam sekejap mata, Cheng Feier yang berdiri di samping Ye Feng segera membuka lengannya dan menghalanginya. Yang lainnya semua memejamkan mata, tidak tahan melihat tragedi ini. Namun, tembakan yang diharapkan tidak muncul.
Seperti beberapa kali sebelumnya, terdengar suara benturan mekanis yang tajam. Cheng Feier tertegun. Revolver ini memiliki total 6 magasin. 5 magasin pertama kosong, jadi magasin terakhir seharusnya berisi peluru. Semua orang memikirkan kemungkinan. Mereka menoleh ke arah Ye Feng. Di bawah tatapan semua orang, Ye Feng perlahan membuka telapak tangan kanannya dan peluru emas muncul. Sebenarnya, dia sudah mengeluarkan peluru itu saat pertama kali mendapatkan pistolnya. Kalau tidak, meskipun dia tidak takut mati, dia tidak akan menganggap hidupnya sebagai lelucon. Ketika Cheng Feier melihat adegan ini, dia langsung menutup mulutnya, menangis dan tertawa. Ternyata orang ini sudah siap untuk ini. Pantas saja dia bisa setenang itu. Dia mengkhawatirkannya selama ini. Dia benar-benar buruk. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Ia memukul dadanya dengan keras 2 kali. Ye Feng meraih pergelangan tangannya dan menatapnya. Cheng Feier tidak bisa menariknya keluar setelah beberapa kali mencoba, dan ia langsung merasa malu dan cemas. Ia langsung mengancam, "Kau lepaskan." Bibir Ye Feng melengkung membentuk seringai. "Kau bahkan berinisiatif merangkak ke pelukanku tadi. Sekarang kau berbalik melawanku." Cheng Feier merasa semakin malu sekarang. Ia hanya merasa senang saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia sendiri yang mengatakannya, dia berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Helen melihat interaksi intim antara mereka berdua dan sedikit kecemburuan terpancar di matanya. Dia sungguh beruntung menjadi wanitanya. Sedangkan para senior di kalangan penjudi, mereka lebih khawatir tentang bagaimana Ye Feng mengambil peluru itu. Mereka menatapnya sepanjang waktu dan tidak melihat bahwa dia telah melakukan sesuatu. Mereka semua orang terkenal di dunia perjudian. Mampu mengambil peluru tanpa diketahui siapapun, bukankah teknik ini terlalu hebat? Pada saat ini, Hong Jiajun berteriak dengan marah, "Bajingan, kamu curang." Dia benar-benar ingin menguliti Ye Feng hidup-hidup. Pantas saja pihak lain bisa tetap tenang. Ternyata dia sudah mengambil pelurunya. Di sisi lain, ia telah memperingatkan sejak awal, dan penampilannya hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Bisa dibilang ia telah kehilangan muka. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia sekarang. Baru saat itulah Ye Feng melepaskan Cheng Feier dan berbalik menatapnya. Raut wajahnya langsung muram, "Untung saja aku sudah mengeluarkan pelurunya lebih dulu, kalau tidak aku pasti sudah mati di bawah tembakanmu." Aku tidak menyangka orang jenius dari keluarga Hong begitu hina. Hong Jiajun merasa sedikit bersalah. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya dan tak berani menatap matanya. Dia memang ketakutan saat itu. Dia tidak ingin mati. Dia masih punya masa depan cerah. Kalau dia mati begitu saja, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Karena itu, dia pun memberanikan diri menembak Ye Feng. Dia ingin menembak mati bajingan ini lalu menggunakan kekuatan keluarga Hong untuk menakut-nakuti yang lain dan membuat mereka diam. Rencananya cukup bagus, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa pistolnya akan kosong, yang membuat rencananya gagal. "Kamu, jangan ganti topik. Kamu yang curang duluan. Kalau tidak, aku nggak perlu ngapa-ngapain dan kamu pasti sudah mati sejak lama." Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa melontarkan serangan balasan. Ye Feng mendengar alasannya dan mencibir. "Sepertinya sebelum perjudian dimulai, kau bilang kita akan bertaruh pada Tousan Arts untuk ketiga ronde. Aku juga menggunakan Tousan Arts untuk mengeluarkan pelurunya. Kalau kau tidak tahu, itu karena kau tidak cukup terampil. Bagaimana kau bisa menyalahkanku?" Hong Jiajun langsung terdiam. Sebelum taruhan dimulai, ia memang mengatakan akan bertaruh pada Tousan Arts hari ini. Dadu dan poker merupakan permainan judi, dan mempertaruhkan nyawa juga merupakan permainan judi. Karena ini pertaruhan, tidak ada salahnya berbuat curang. Para penjudi senior itu mengangguk. Benar. Karena ini kompetisi 1000 seni, wajar saja kalau dia menggunakan 1000 seni untuk menahan peluru. Saya merasa 1000 teknik Tuan Muda Feng ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Bagaimanapun, saya tidak bisa melihatnya. Benar sekali, Hong Jiajun tidak menembak sesuai aturan yang disepakati, jadi ronde ini harus dihitung sebagai kemenangan Tuan Feng. Yang terbaik dari 3, Tuan Feng sudah memenangkan pertandingan ini. Aku juga berpikir begitu. Hong Jiajun langsung cemas. Jika dia mengaku kalah begitu saja, bukankah dia harus memenuhi janjinya dan menyerah pada turnamen Raja Judi? Kemudian legenda kemenangannya dalam Triple Championship akan berakhir. Babak ini adu keberanian. Karena dia curang, wajar saja dia kalah. Kalau berani melindunginya, berarti kalian melawan keluarga Hong kami, teriaknya buru-buru kepada para penjudi senior, tampak sangat menakutkan. Orang-orang itu langsung ketakutan oleh auranya. Meski memiliki reputasi tinggi di dunia perjudian,
mereka tetap saja sedikit takut saat menghadapi raksasa seperti keluarga Hong. Ye Feng melihat pria ini putus asa dan tertawa dingin. Kau ingin bertanding keberanian? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan merebut revolver itu dari tangannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Hong Jiajun mundur selangkah dan menatapnya dengan bingung. Ye Feng tidak ambil pusing dengannya. Sebaliknya, dia menjentikkan revolver dan memasukkan semua peluru di atas meja ke dalamnya, menyisakan satu saja. Lalu, ia membanting pistolnya ke meja dengan keras dan berbalik menatap Hong Jiajun. Apa nyali bertaruh satu peluru? Kalau kau punya nyali, ayo kita bertaruh 5 peluru. Berani. Ekspresi Hong Jiajun berubah drastis saat mendengar itu. Bukankah itu berarti peluang bertahan hidup hanya 1 dari 6? Ada kemungkinan besar tembakan pertama akan mengenai kepala. Bab 920 Apakah anak muda zaman sekarang begitu berani? Hong Jiajun takut. Dia benar-benar takut. Faktanya, dia sudah menyesalinya di pertengahan ronde terakhir. Sekarang dia diminta memainkan permainan lain, dan itu adalah permainan dengan peluang bertahan hidup yang tipis, dia tidak sebodoh itu. Aku tidak main-main denganmu. Hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Kau mau mempertaruhkan nyawamu denganku. Apa kau layak? Dia segera menggunakan cara yang menghina untuk menyembunyikan rasa takutnya. Ye Feng tertawa dingin. Itu bukan urusanmu, kita harus menentukan pemenang hari ini. Karena kau tidak akan melakukannya sendiri, aku akan membantumu. Sambil berbicara, dia mengarahkan pistolnya ke kepala Hong Jiajun. Tak seorang pun menduga akan terjadi kejadian tak terduga lagi, mereka pun langsung terkejut. Tuan Feng, jangan impulsif. Letakkan senjatamu. Ya, kalau sampai meledak, itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kita bisa duduk dan membahas semuanya perlahan. Jangan hancurkan masa depanmu. Semua orang mulai membujuknya. Mereka takut Ye Feng akan menembak karena dorongan hati. Sekarang karena ada 5 peluru di pistolnya, kemungkinan besar dia akan ditembak di kepala. Wajah Hong Jiajun pucat pasi karena ketakutan, tetapi ia tetap bersikap tegar. Yang bermarga Feng, kalau kau punya nyali, tembak aku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan bisa keluar dari kasino. Keluarga Hong tidak akan membiarkanmu lolos. Ye Feng tersenyum dingin. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kita lihat apakah aku bisa meninggalkan kasino setelah membunuhmu. Tapi, kau mungkin tidak akan bisa melihatnya. Saat dia berbicara, dia hendak menarik pelatuknya. Jangan. Hong Jiajun langsung meringkuk ketakutan. Ia tak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia berlutut di kaki Ye Feng. Meskipun ia hanya berinteraksi sebentar dengan Ye Feng, entah mengapa, ia merasa pria ini kejam dan berani berkata-kata. Karena ia bilang akan menembak, mungkin ia benar-benar akan menembak. Dibandingkan dengan nyawanya, seberapa berharganya sebuah wajah. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka semakin muak. Sungguh orang yang tak punya nyali. Dia berlutut begitu saja. Helen sudah tak mau repot-repot menatapnya lagi. Dia benar-benar buta saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menganggap pria ini sebagai pahlawan? Sedangkan Cheng Feier, tangan kanannya sudah ada di dalam tasnya. Jika Ye Feng benar-benar membunuh seseorang, maka dia hanya bisa mengikutinya keluar dari kasino. Ye Feng menatap Hong Jiajun dengan dingin. Bukankah kau ingin bersaing dalam hal keberanian? Kau hanya punya sedikit keberanian, bagaimana kau bisa bersaing? Hong Jiajun buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau berkompetisi lagi. Aku mengaku kalah. Aku tidak mau berkompetisi lagi. Jadi itu berarti aku memenangkan taruhan hari ini. Hong Jiajun langsung ragu. Jika dia benar-benar setuju untuk mundur dari kompetisi, keluarganya tidak akan membiarkannya pergi. Hong Jiajun tidak tahan lagi dan hendak menyetujuinya. Pada saat ini, pintu ruang privat tiba-tiba terbuka. Sekelompok orang berjas dan berkacamata hitam menyerbu masuk bak serigala dan harimau. Segera setelah itu, sekelompok pria berpakaian hitam bubar ke samping, dan seorang pria berpakaian tang putih perlahan masuk. Orang ini berusia sekitar 50 tahun. Matanya tajam dan tajam, seolah-olah ia bisa melihat isi hati orang lain hanya dengan sekali pandang. Ketika Hong Jiajun melihat orang ini, dia langsung berkata dengan terkejut, "Paman kedua, cepat selamatkan aku." Ye Feng dan Cheng Feier langsung mengenalinya. Orang ini adalah kepala keluarga Hong saat ini, Hong Xiaotian. Ia dianggap sebagai tokoh terkenal di kasino. Hong Xiaotian masuk ke ruang pribadi dan melihat Hong Jiajun berlutut di lantai. Ekspresinya langsung muram. Tidak berguna. Dia mengumpat, lalu menatap Ye Feng dengan dingin. Lepaskan dia.
Dihadapkan dengan aura seganas itu, kalau orangnya pemalu, bisa-bisa dia betul-betul ketakutan. Tapi siapa Ye Feng? Situasi seperti apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya? Ia hanya mencibir. Dia kalah taruhan dan ingin mengingkari janjinya. Selama dia menepati janjinya, aku akan segera melepaskannya. Hong Xiaotian langsung meraung, sudah kubilang lepaskan dia. Kau tidak dengar. Raungannya langsung membuat semua orang yang hadir ketakutan. Harus dikatakan bahwa orang-orang super besar di kasino ini memang sangat menyeramkan. Selain Ye Feng, hanya Cheng Feier yang mampu mempertahankan ketenangannya, yang lain begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Aku masih memegang kata-kata yang sama. Penuhi taruhannya dan aku akan segera membebaskannya. Ye Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia menatap lurus ke arahnya. Ia bahkan memancarkan aura yang kuat. Hong Xiaotian semakin marah. Kau mau bertindak kejam di wilayah keluarga Hongku. Nak, tembak saja kalau kau punya nyali. Kalau kau membunuhnya, jangan coba-coba keluar hidup-hidup hari ini. Ye Feng langsung tertawa dingin. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Sambil berbicara, dia menarik pelatuknya. Tembakan kosong lainnya. Ada 6 lubang peluru di pistol itu, tetapi hanya satu yang kosong. Ia tidak menyangka akan mengenainya pada percobaan pertama. Tembakan pertama meleset, Ye Feng tidak berhenti. Ia langsung melepaskan tembakan kedua. Tunggu sebentar. Hong Xiaotian buru-buru berteriak. Bang! Tangan Ye Feng yang memegang pistol miring sedikit, dan sebutir peluru hampir melewati telinga Hong Jiajun dan langsung mengenai dinding. Tubuh Hong Jiajun gemetar, selangkangannya basah. Saking takutnya, ia langsung buang air kecil di tempat. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir menertawakannya, sebab siapapun yang mengalami hal seperti itu, mereka tidak akan lebih baik darinya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa Ye Feng benar-benar berani menembak. Terlebih lagi, dia ingin membunuh jenius nomor 1 keluarga Hong di depan kepala keluarga Hong. Ini terlalu sulit. Hong Xiaotian sudah panik. Setelah menerima laporan dari kasino, ia tidak bertanya secara detail dan bergegas menghampiri. Dia mengira bahwa itu hanya bocah nakal yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan bahwa semuanya akan berakhir hanya dengan beberapa patah kata intimidasi. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang tangguh yang tega membunuhnya karena perselisihan sekecil apapun. Apakah semua anak muda sekarang begitu berani? Jiajun, taruhan apa yang kau setujui? Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berbalik untuk bertanya pada Hong Jiajun. Hong Jiajun begitu ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Mendengar pertanyaan kepala keluarga, ia tersadar kembali. Aku berjanji padanya, jika aku kalah, aku akan mundur dari turnamen Raja Judi tahun ini. Ketika Hong Xiaotian mendengar ini, dia terkejut dan marah. Turnamen Raja Judi tahun ini sangat penting bagi keluarga Hong. Jika Hong Jiajun dapat menjadi Raja Judi lagi, gengsi keluarga Hong pasti akan naik lagi. Kalau dia menyerah begitu saja, kerugiannya tidak akan terukur. Si idiot ini benar-benar berani menyetujui taruhan seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Bakat Hong Jiajun dalam berjudi adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dia tidak menyangka ada orang yang benar-benar dapat mengalahkannya. Yang lebih luar biasa lagi adalah orang ini tampaknya bahkan lebih muda dari Hong Jiajun. Sungguh luar biasa. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Ketika dia menatap Ye Feng lagi, ekspresinya jauh lebih lembut. Hahaha, ini hanya salah paham. Adik kecil, bisakah kau sedikit berterus terang? Keluarga Hong akan memberimu kompensasi 100 juta yuan, dan masalah ini akan selesai. Anggap saja ini seperti berteman. Nanti, kau akan dilindungi oleh keluarga Hong di kasino. Aku jamin tidak akan ada yang berani menyinggungmu. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tidak percaya. Kepala keluarga Hong benar-benar tahu cara mengemis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.